Ibu Saudara, mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Hidakalabaya shikaralabaya kalabaya kalaba syadakalabaya kalabaya 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 kalaba. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang nyata Tuhan atas setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, biar kesehatan, kekuatan yang sempurna ada pada mereka semua. Biar penyertaan-Mu Tuhan terus beserta atas mereka Tuhan. Bila ada yang lemah, mari Engkau kuatkan Tuhan. Bila ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau jadi pengharapan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat ibadah online hari ini Tuhan, hadirat-Mu turun, hadirat-Mu nyata melawat setiap rumah-rumah Tuhan, dimanapun ibadah online ini disiarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan kami Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani kami Tuhan di GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, bahkan dengan segenap keluarga besar mereka Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Budianto Notong Tuhan sebagai karayam kami di Rayon 1H Tuhan, beserta seluruh gembala-gembala cabang di Rayon 1H Tuhan. Dan juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Pak Jo dan Ibu Olga. Kami memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka yang sudah Kau tempatkan menjadi pemimpin rohani bagi setiap kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Mari Kau terus pertajam Tuhan apa yang menjadi visi misi-Mu Tuhan Yesus atas gereja-Mu Tuhan, supaya mereka boleh meneruskannya kepada kami semua Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan, ada kesehatan, ada kekuatan Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan Kau mau terus bawa hamba-hamba-Mu Tuhan menggenapi panggilan-Mu Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Karalabaya syandaralabaya ralabaya 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 hinaralabaya ralabaya shikaralabaya. Kami angkat tangan kami, tanda kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, ini bangsa yang Kau pilih, ini bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Ada maksud Tuhan yang besar, kami ada di bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersehati, bersepakat, kami angkat tangan kami bawa doa kami atas bangsa ini. Kami berdoa, belas kasihan Tuhan turun menjamah bangsa ini, turun menjamah bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala keterpurukan, dari pemulihan Tuhan Yesus menghadapi Tuhan pandemi yang besar ini. Kami percaya Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat, Engkau maha sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya hari-hari ini ada maksud dan rencana-Mu yang mau Kau genapi atas bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, kami memberkati tanahnya, kami memberkati airnya, udaranya. Kami berkatakan damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, turun atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati segala pemerintahan yang ada Tuhan, presiden kami, wakil presiden Tuhan, jajaran menteri Tuhan, bahkan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan bangsa ini sampai yang terendah. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, proteksi dengan kuat kuasa darah Yesus. Hikmat-Mu ada pada mereka semua Tuhan. Mereka memimpin memerintah bangsa ini bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat Allah sendiri. Kami memberkati juga kota kami, bahkan Jakarta Timur Tuhan Yesus. Kami angkat tangan Tuhan untuk kota kami Tuhan, biar pemulihan-Mu Tuhan Yesus Engkau kerjakan, terus kerjakan Tuhan Yesus untuk kota kami. Dimanapun Tuhan Yesus kami ada Tuhan, di posisi kami mau berdoa Tuhan Yesus buat kota kami, buat Jakarta Timur Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami memberkati segenap tim medis Tuhan yang melakukan perawatan Tuhan Yesus.
terutama Tuhan Yesus di wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, biar ada kekuatan ekstra Tuhan, ada sukacita dalam mereka terus melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya dan kami mau terus melihat bahwa pekerjaan-Mu yang dahsyat, yang besar akan terus Kau kerjakan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus serukan Tuhan Yesus, agungkan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami mau lebih lagi nyanyikan kebesaran Tuhan di tempat ini. Kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan di hidup kami. Sama-sama sorakan haleluya. Mari angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi tinggikan Engkau Tuhan, biar kami nyanyikan setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh ya hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Sama-sama kita katakan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, masuk lebih dalam kehadiran-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu bagi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami datang Engkau terlebih lagi rindu untuk menyambut kami dengan kasih, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat syukur kita lebih lagi bagi Allah.
dan berkuasa. Oh, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang indah, oh, kau sungguh indah tiada tandanya. Kau menakjubkan, Yesus Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Bukan kasih-Mu, oh, akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Kasih-Mu mempesona setiap kami, Tuhan. Kami mau bersorak atas kebaikan-Mu, perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kami akan syukur bagi Allah yang setia, bagi Allah yang berkuasa. Tiada yang seperti-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sumber pengharapan bagi setiap kami. Kau berfirman, pencobaan yang kami alami tak melebihi kekuatan manusia. Kau berjanji, Kau selalu ada menyertai setiap kami. Kau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dia buka jalan, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Engkau Tuhan, that is who you are. Allah yang sanggup. Oh, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, Lord. Even when I don't see it. Kami gak lihat Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang bekerja di setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami yakin Engkau tetap Allah yang baik. Janji-Mu gak pernah gagal Tuhan, kasih-Mu gak pernah berhenti bagi kami. Oh, ya say, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You waymaker, Lord, waymaker, miracle worker, promise Kau buka jalan saat tiada jalan, my God, that is setiap orang yang melekat ke hadapan Tuhan, Kau akan pelihara. Dan kami percaya janji-janji-Mu, kami percaya setiap perkataan-Mu, firman-Mu, gak ada satupun yang gak akan digenapi Tuhan. Kau Allah yang besar. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Angkat tangan kita kami mau berdoa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang sedang kami alami, kami tetap percaya kuasa-Mu. Dan saat ini kami belajar Tuhan, bukan berkat, bukan mujizat, bukan apapun kenikmatan dunia, tapi pribadi-Mu yang kami kejar Tuhan. Hati-Mu yang jadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. That is who you are. 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 That is who you are.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua
alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Dan saya mengucapkan salam sejahtera dari jemaat Tuhan yang kami gembalakan di Bethel International Church di Seattle, di Amerika Serikat. Dan jemaat Tuhan di GBHOJ dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan menyertai saudara, Tuhan bersama dengan saudara, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan ini berikan untuk saya boleh melayani dan untuk sharing firman Tuhan terutama kepada Pastor Johannes dan Pastor Olga Raja Guguk. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati juga berlimpah. Mari sama-sama kita akan berdoa dimanapun saudara berada, di rumah, mungkin saudara ada di kamar, di living room, dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah secara online dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di sana, kuasa-Mu ada di sana. Dan kami tahu Tuhan, kami masih dalam suasana Paskah, di mana kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami tahu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk bisa menghadapi setiap keadaan yang ada di depan kami. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kami memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bisa share kepada jemaat Tuhan di GBI HOJ, yaitu berbicara tentang kasih melenyapkan ketakutan. Sekali lagi, kasih melenyapkan ketakutan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Jangan dibalik saudara ya. Bukan kasih adalah Allah. Bukan love is God. Itu bahaya saudara ya. Tapi God is love. Allah adalah kasih. Artinya dia sendiri itulah kasih. Dia tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata, dan barang siapa tetap di dalam kasih, yang artinya tetap di dalam Allah yang adalah kasih itu sendiri, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya jika Allah tinggal dalam kita, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa roh Allah, yaitu dia sendiri, tinggal di dalam saudara dan saya. Artinya kalau dia tinggal di dalam kita, Allah yang adalah kasih itu ada di dalam setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita pegang ini dulu saudara. Ya, God is love. Allah adalah kasih. Dan Allah itu tinggal dalam kita. Artinya kasih itu tinggal dalam kita. Dan kasih, kata kasih yang digunakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ini adalah kata yang sangat kita kenal, yaitu agape. Di mana kasih Allah itu sendiri yang tidak bersyarat, yang walaupun meskipun apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi kita. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah. Kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya dia melakukan semuanya. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit karena kasihnya kepada kita. Karena dialah kasih itu sendiri. Dan Anda bisa bayangkan waktu Allah tinggal dalam kita, agape itu, kasih yang tidak bersyarat itu tinggal di dalam saudara dan saya.
maka apa yang bisa kita rasakan setiap hari, apa yang bisa kita alami setiap hari, yaitu kasih Allah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ayat 18, masih dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Dikatakan begini. Dan dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, kembali ke awal tadi, ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih. Dan Allah tinggal di dalam kita. Kasihnya Dia itu sendiri tinggal di dalam saudara dan saya. Dan ayat 18 berkata, di dalam kasih, yang artinya di dalam Allah, di dalam agape, di dalam kasih yang sempurna itu, the perfect love, the unconditional love, kasih yang tidak bersyarat itu, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang dikuasai oleh ketakutan. Bahkan dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, COVID-19 yang melanda seluruh dunia, ya, bahkan ketakutan itu saya perhatikan melebihi virus itu sendiri. Jadi orang dikuasai oleh ketakutan, sehingga apa yang terjadi karena ketakutan itulah, maka imunitas tubuh seseorang menjadi turun, sehingga dia mudah terkena penyakit, dan sedikit sakit dia langsung, waduh ini jangan-jangan COVID-19, ini jangan-jangan saya ada symptomsnya COVID-19 dan saya harus periksa, saya harus cek dan sebagainya. Padahal cuma sakit biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena ketakutannya sudah terlanjur menguasai orang tersebut. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu adalah Dia sendiri. He is the love. Artinya waktu kita ada di dalam Dia, waktu kita tinggal di dalam Yesus, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, firman Tuhan katakan. Artinya ketakutan yang seseorang yang dikuasai ketakutan itu dosa. Karena Alkitab berkata, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk takut itu adalah hal yang sangat manusiawi. Saya pun di dalam suasana seperti ini, secara manusia saya mengalami ketakutan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengalami dalam hampir 1 minggu, itu ketakutan melanda pikiran saya, mengintimidasi saya, anxiety, ya, ketakutan, kekhawatiran melanda pikiran saya dan membuat saya beberapa hari itu nggak bisa tidur. Setiap kali saya berusaha untuk tidur, saya nggak bisa tidur. Saya ketakutan. Ketakutannya bukan karena saya takut terserang penyakit COVID-19, itu bukan. Tapi ketakutan, wah jangan-jangan ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Tiba-tiba intimidasi datang. Bagaimana kalau saya nggak diangkat? Itu dia, saudara. Lalu saya bangun dari tidur saya dan saya lihat istri saya di samping saya. Oh, dia masih ada. Saya cuma takut gini, saudara, begitu saya bangun, jangan-jangan dia udah nggak ada, udah rapture gitu. Udah tinggal bajunya aja. Waduh, jangan-jangan saya ketinggalan. Ketakutan itu melanda pikiran saya. Sampai beberapa waktu lamanya, hampir setiap malam kami mesbah keluarga, kami doa, pujian, penyembahan sama-sama. Kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kami terus berusaha dalam hidup kami untuk dikuasai dengan Allah itu sendiri, dengan hadirat Allah, agar bukan ketakutan yang menguasai saya, tetapi Allah yang adalah kasih itu yang menguasai saya. Sehingga apa yang terjadi setelah beberapa waktu lamanya dalam peperangan rohani, ya bahkan saya sempat mengalami sakit batuk beberapa waktu lamanya, ya, batuk dan pilek dan waduh, jangan-jangan ini saya kena lagi COVID-19. Wah, tambah lagi takut, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan di tengah keadaan seperti ini. Tapi satu hal, waktu kita ngalamin hadirat Tuhan, waktu kami sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, waktu kami bersama-sama mengalami the perfect love,
kasih yang sempurna, agape itu, yaitu Allah itu sendiri, kami alami itu, maka ketakutan mulai sirna, ketakutan mulai lenyap. Itulah sebabnya kasih melenyapkan ketakutan. Kasih, Allah adalah kasih. Artinya Allah itu sendirilah yang akan melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, mungkin hari ini Anda dikuasai dengan ketakutan. Mungkin ketakutan dalam hal keuangan karena Anda sudah tidak lagi bekerja dan sebagainya, sehingga mulai ketakutan, wah bagaimana ini keadaan ke depan, ekonomi, pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana pekerjaan yang saya sedang jalani, sekarang saya tidak ada pekerjaan, sekarang saya jobless, ya. Mungkin saudara orang yang harus berada di jalan, tetapi waduh saya tiba-tiba harus ada di rumah, setiap waktu saya nggak bisa, dan saudara mulai dilanda ketakutan. Saya mau katakan, kasih Allah itu sempurna di dalam saudara dan saya, dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kita buka sekarang bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 17. Keluaran pasal yang ke-17, ya, ayat 15 dan 16. Keluaran pasal 17 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, kisah ini adalah kisah di mana Musa bersama dengan Harun dan Hur pada waktu itu, ya, mereka bersama-sama mendukung Yosua yang sedang berperang melawan orang Amalek. Apa yang terjadi kita tahu, kalau saudara baca di rumah di dalam perikop tersebut, maka saudara akan menemukan pada waktu itu, ya, Musa, Harun dan Hur bersama-sama dia naik ke puncak bukit, dan Musa memegang tongkat di tangannya, dan dikatakan setiap kali dia mengangkat tangannya, maka apa yang terjadi? Kuatlah Israel dan mereka menang dalam peperangan. Tapi setiap kali Musa menurunkan tangannya, maka yang kuat adalah Amalek, bukan Israel. Lalu lama-kelamaan Musa mulai mengalami keletihan, sehingga dia butuh Harun dan Hur untuk menopang tangannya agar tangannya tetap terangkat. Sehingga pada waktu tangannya tetap terangkat, apa yang terjadi? Maka setiap kali bangsa Israel berperang dipimpin oleh Yosua, mereka terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Itulah sebabnya di ayat 15 dikatakan, Tuhanlah panji-panjiku, God is my banner. Tuhan adalah panjiku, God is my banner. Lalu sekarang kita buka di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 4. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. Ya, tadi kita baca Keluaran 17 ayat 15-16, sekarang Kidung Agung pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Wow. Saudara, kalau tadi Musa dia berperang, dia angkat tangannya dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Lalu dia berseru, God is my banner. Tuhan adalah panjiku. Lalu Kidung Agung Salomo menulis di dalam kitab Kidung Agung dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Panji yang diangkat itu melambangkan satu kekuatan, satu kerajaan. Kalau saudara suka menyaksikan film peperangan, saudara, antara dua kerajaan yang berbeda, ya, saya suka nonton film peperangan antara kerajaan, saudara, maka Anda akan melihat bahwa dua kerajaan tersebut dengan masing-masing memiliki begitu banyak pasukan, ribuan pasukan di sebuah padang yang terbuka, mereka saling berhadapan. Anda bisa bayangkan seperti pada waktu bangsa Filistin dengan Goliatnya berperang melawan bangsa Israel dengan seorang yang bernama Daud. Mereka saling berhadapan satu sama lain. Begitulah kira-kira peperangan pada zaman dahulu.
Dan masing-masing kerajaan mereka mengangkat panjinya masing-masing. Dan panji tersebut melambangkan kerajaannya masing-masing, melambangkan kekuatannya masing-masing. Pada waktu panji dikibarkan, maka mereka sedang berkata, saya mengalami kemenangan, saya pasti mengalami kemenangan. Nah, saudara bisa bayangkan kerajaan A dan kerajaan B contohnya. Waktu mereka di medan pertempuran, mereka saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Lalu kerajaan A mereka sudah siap dengan segala persenjataan perang. Ada panah, ada pedang, ada tombak, dan mereka punya panji di atasnya. Panglima yang ada di paling depan atau rajanya mungkin yang memimpin peperangan tersebut mengangkat panji. Lalu kerajaan B, demikian juga dengan halnya kerajaan B. Mereka datang untuk siap untuk berperang, tapi, nah ada tapinya. Di kerajaan B ini mereka nggak siapkan senjata yang lainnya selain satu. Waktu dia angkat panji, ada tulisan God is love. Wow. Kasih, cinta, seperti Kidung Agung 2 ayat 4 katakan, kasih. Begitu panji kasih itu dikibarkan, maka saya percaya setiap kejahatan yang ada di depan kita, firman Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Kalahkanlah keadaan di sekeliling kita dengan kasih Tuhan. Daripada kita melepaskan ketakutan demi ketakutan, melepaskan berita-berita ketakutan yang ada di sosial media, kita terus melancarkannya setiap hari di sosial media. Wah, hati-hati ini, wah, hati-hati itu. Daripada kita melepaskan ketakutan demi ketakutan, mari rubah hari ini. Kita lepaskan panji Tuhan Yesus, yaitu kasih itu. Sehingga waktu kita melepaskan kasih, waktu kita melepaskan damai sejahtera, maka atmosfer atas hidup kita berubah. Atmosfer atas hidup orang-orang di sekeliling kita akan berubah. Bukan mereka menjadi takut, tapi mereka menjadi kuat. Karena mereka tahu bahwa segala yang kita hadapi di hadapan ini, kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Yang percaya katakan amin. Saudara ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, saya tidak tahu keadaan Anda hari ini. Mungkin saudara ada yang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Dan ketakutan itu mulai menguasai kita. Ada seseorang yang datang kepada saya, salah satu jemaat kami, dan dia katakan, Pastor, saya alami ketakutan yang luar biasa. Saya takut keluar rumah. Nanti gimana saya ketemu orang, saya bersosialisasi dengan orang. Nanti kalau misalnya saya ketularan gimana, apalagi saya kerjanya di restoran, dia katakan. Dan restoran tetap buka. Ya, mereka di sini mereka hanya melayani take out order. Jadi hanya melayani untuk dibawa pulang, saudara. Mereka tidak diperbolehkan untuk duduk di restoran tersebut, di kafe tersebut. Hanya melayani untuk dibawa pulang. Ya, sehingga restoran-restoran tetap buka dan orang-orang yang bekerja di restoran mereka mengalami ketakutan juga. Bagaimana kalau pada saat saya melayani orang, saya terkena virus tersebut dan saya mengalami ketakutan. Lalu begitu pelan-pelan saya mulai sampaikan kepada dia mengenai kasih ini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Agape itu, dia itu sendiri. God is love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Alkitab katakan dia menyerahkan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan takut. Dan kita mulai ajak dia untuk terus secara online ibadah. Lalu kita ada rumah doa, ya, lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Kita mulai berdoa, memuji, menyembah secara online juga. Mulai ikut cool, ya, semua kegiatan-kegiatan. Wah, pokoknya dia join terus. Dan terakhir dia bersaksi bagaimana dia mulai mengalami kekuatan. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi kekuatan itu mulai muncul. Sehingga kita percaya, waktu kita mulai memperkatakan, hai ketakutan, di manakah sengatmu? Seperti kita berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan kematian. Sehingga kita tidak perlu takut. Karena pada prinsipnya, saudara dikasih Tuhan, bukan mengenai bagaimana cara kita mati,
Sekali lagi, prinsipnya adalah bukan mengenai bagaimana cara kita mati, tetapi prinsipnya adalah mengenai bagaimana cara kita hidup saat ini. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, Efesus katakan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah kesempatan yang ada, detik demi detik, menit demi menit yang kita lewati selama kita bekerja di rumah, selama kita di rumah aja. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Lakukan aktivitas seperti biasanya. Jam tidur jangan berubah, ya. Bangun tidur seperti biasa, lalu mulai aktivitas, mulai saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan. Itu yang kami lakukan, tetap aktivitas seperti biasa. Dan kami mengembalakan di tempat ini, biasanya ada waktu-waktu kami ketemu dengan orang, kunjungi orang dan sebagainya. Sehingga kami rubah, biasanya kami ketemu orang, sekarang ketemunya lewat telepon. Ya kan? Kami hubungi jemaat, kami telepon jemaat, kami teks jemaat, ya. Dan kami tanya, kamu gimana keadaannya, gimana kabarnya, kita ganti. Tetapi aktivitas seperti biasa, kita bangun, kita mulai berdoa, saat teduh, baca firman, lalu kita mulai aktivitas sehari-hari. Ya oke, nonton berita, saya saksikan berita, saya perlu update keadaan yang ada sehingga kita tahu bagaimana kita berdoa. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang seringkali begitu lihat berita langsung jadi takut. Saya sarankan saudara, kalau saudara lihat berita jadi takut, kurangi presentasi nonton beritanya. Kurangi presentasi membaca di media-media online atau sosial media yang menimbulkan ketakutan terlalu berlebihan. Atau setelah saudara menyaksikan itu, lalu isi lagi dengan firman. Mulai berdoa lagi, mulai memuji menyembah lagi, mulai perkatakan keadaan yang sebaliknya tentang keadaan di sekeliling kita. Saya percaya bukan ketakutan yang menguasai saudara, tapi Allah itu sendiri yang adalah kasih, agape itu yang menguasai saudara. Dan lakukan aktivitas seperti biasa, tetap berolahraga. Kami pun tetap berolahraga, apa yang bisa kami lakukan, ya. Karena anak kami juga sekolahnya secara online, sehingga istri saya dia mulai jadi guru sementara saudara, ya. School from home, bukan work from home. School from home, ya. Sehingga dia mulai teaching from home. Mengajar dari rumah, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Dan aktivitas itu tetap kami jalani seperti biasa, sehingga tidak ada yang berubah dan kami tetap sibuk. Kenapa? Karena hampir setiap hari ada meeting dan pertemuan doa secara online, saudara-saudara. Dan saya rasa itu bagus. Dengan keadaan seperti ini, semakin banyak kita ada dalam hadirat Tuhan, semakin kita kuat. Semakin banyak saudara mengisi waktu nonton YouTube. Ya saudara, kalau nonton YouTube, buka khotbah-khotbah, dengarkan lagu pujian penyembahan yang saudara tahu itu bisa menguatkan. Kalau saudara saksikan sesuatu dan saudara tahu itu melemahkan, langsung stop, langsung hentikan, ganti dengan yang lain. Maka saya percaya dengan tips-tips yang saya berikan tadi, maka hadirat Tuhanlah yang akan menguasai saudara, rumah tangga saudara, kehidupan saudara, sehingga bukan lagi ketakutan yang melanda, tetapi kasih, sebab kasih melenyapkan ketakutan. Amin saudara. Nah, saya berdoa hari ini, angkat panji kasih itu. Karena Kidung Agung berkata, panjinya di atasku adalah cinta. Wow. Saudara mulai alami kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara keadaannya mungkin bukan karena COVID-19, tapi saudara mungkin tertolak. Apakah saudara mungkin mengalami penindasan, tekanan di rumah tangga, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Saudara mengalami tekanan yang luar biasa karena keadaan-keadaan hubungan yang tidak baik. Karena saudara, saya tidak tahu di Indonesia, tapi di Amerika kami mendengarkan laporan bahwa sejak
stay at home order dari setiap gubernur-gubernur yang ada di Amerika, maka justru kekerasan dalam rumah tangga, laporan kepada polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat drastis. Kejahatan di luar berkurang, tapi kekerasan dalam rumah tangga justru meningkat. Kenapa? Karena biasanya orang banyak bekerja di luar untuk tujuannya untuk pelarian, karena gak mau ada di rumah, gak mau ketemu istrinya, gak mau ketemu suaminya, gak mau ketemu orang tuanya, karena ketakutan, karena ada kekerasan tersebut. Sehingga begitu mereka harus bekerja di rumah, mereka harus stay at home, apa yang terjadi saudara? Kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Saya berdoa, kalau itu saudara alami, ayo mulai minta kasih Tuhan memenuhi saudara. Mulai berdoa, Tuhan aku perlu kasih-Mu. Penuhi rumah tanggaku dengan kasih-Mu. Penuhi keluargaku dengan kasih-Mu. Suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, menantu mungkin, atau siapapun yang saudara kenal. Saudaramu mungkin. Saudara mulai berdoa minta kasih Tuhan menguasai dan memenuhi mereka. Sehingga Tuhan mengubah keadaan saudara. Saya berdoa, hubungan boleh dipulihkan. Antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara bersaudara. Hubungan itu boleh dipulihkan. Karena apa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin saudara. Mari saat ini dimanapun saudara berada, saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa agar kasih Tuhan hari ini menguasai kamar saudara, rumah saudara, dimanapun Anda. Sehingga suasana ketakutan itu boleh hilang. Takut mungkin masih ada, gak apa-apa. Yang penting jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Amin saudara. Ayo sama-sama angkat tangan saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Mungkin saudara lewat handphone, lewat laptop atau apapun, atau televisi, arahkan tanganmu di situ. Saya mau berdoa buat saudara. Oh Rabaya Syaralabara. Oh Rabaya Syaralabara. Oh Rabaya Syaralabara. Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami minta hadirat-Mu menguasai setiap rumah-rumah yang ada. Setiap kamar-kamar, ruangan-ruangan apapun yang mereka gunakan untuk menyaksikan siaran ini secara online, ibadah ini secara online. Tuhan lawat mereka saat ini. Tuhan lawat mereka saat ini. Tuhan lawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dimanapun saudara berada, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang ya Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ayo kita sembah Tuhan,
sembah Yesus. Walau dunia semua bergoncang, tapi Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Engkau tetap agape itu, Engkau tetap kasih yang sempurna, yang melenyapkan ketakutan ya Tuhan. Oh Rabaya Syandara, Tuhan lihat tangan-tangan-Mu yang terangkat di rumah mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang menyaksikan siaran, aku berdoa, jamah Tuhan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri menguasai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi di tengah peperangan rohani yang dahsyat ini, mereka bukan dikuasai ketakutan, tapi mereka dikuasai oleh kasih Tuhan. Sehingga waktu panji Yesus dikibarkan, yaitu kasih itu dikibarkan, maka bukan ketakutan yang menguasai mereka, tapi kasih, sehingga mereka menang. Aku perkatakan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, menang, menang, menang dalam nama Yesus. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Dan aku katakan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang berputus asa terima pengharapan yang baru. Dan kami katakan saat ini kepada COVID-19, Engkau tenang dalam nama Yesus, Engkau reda dalam nama Yesus. Setiap keadaan-keadaan ekonomi, kebangkrutan, Engkau pulih dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup kami, memulihkan dan mengubahkan kami dan keadaan di sekeliling kami. Mulai hari ini kami tidak lagi ingin menyebarkan ketakutan, tapi mulai hari ini kami ingin menyebarkan kasih. Kami ingin menyebarkan berita keselamatan, yaitu di dalam Yesus ada kasih, dan Yesus Allah adalah kasih, dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Terima kasih Bapa. Aku memberkati GBHOJ Tuhan dan umat-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan siaran ini. Berkati Pastor Johannes dan Pastor Olga Raja Gugu. Perlindungan darah Yesus atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Pagari mereka dengan seluruh pengerja hamba-hamba Tuhan yang ada di GBHOJ. Aku perkatakan semua sehat. Jemaat Tuhan juga semua sehat dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dan biarlah kami semua keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah hari ini saudara yang lemah dikuatkan, saudara yang sakit disembuhkan. Sekali lagi salam dari Jemaat Tuhan Bethel International Church Seattle di Amerika Serikat. Dan biarlah kasih Tuhan ada bersama dengan saudara. Thank you Pastor Johannes and Pastor Olga Raja Gugu. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Abah. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pesan-Mu. Kami mau dengar dan melakukannya dan hidup dengan percaya. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Mari angkat tangan kita dan biar kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah dalam Tuhan. Jalani hari lepas hari bersama dengan Dia. Kuasai diri jadi tenang dan jangan khawatir, supaya bisa lekat dengan Tuhan, supaya bisa berdoa. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia yang teruji, persekutuan manis dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.